Selamat pagi. Bersama saya Martin Umbulado, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Har, Kabupaten Sumber Timur. Hari ini saya akan melakukan observasi bersama Pak Adi Joshua, guru fisika di SMA Negeri 1 Har. Selamat pagi Pak Jos. Pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, cukup baik, sangat baik. Baik ya. Jadi terima kasih Pak Adi sudah bersama-sama dengan saya pada saat ini dalam rangka kita akan melakukan observasi terkait dengan pembelajaran yang Pak Jos akan lakukan di kelas. Bagaimana Pak Jos? Kita bisa mulai? Ya, bisa. Baik, terima kasih. Nah, tujuan observasi kita lakukan pada saat ini, saya ingin mengikuti dan mengetahui proses pelajaran yang akan Pak Adi lakukan sebentar di kelas dan juga terkait dengan penerapan model pelajaran dan metode pelajaran yang akan lakukan sebentar. Itu tujuan observasi ini. Jadi kira-kira Pak Jos, tujuan pelajaran sebentar yang ingin dicapai dalam pembelajaran apa kira-kira? Baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan sebentar, yaitu hanya ada satu, yaitu yang pertama menerapkan konsep elektromagnetik atau kegiatan induksi untuk mengaplikasikan berbagai produk seperti transformator dan generator dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk indikator tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menentukan besar tegangan, kemudian daya maupun efisiensi dari alat transformator. Baik, kira-kira area pengembangan dalam pembelajaran sebentar apa-apa kira? Ya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk aspek pengetahuan itu diharapkan bahwa peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya tentang induksi elektromagnetik pada alat listrik berupa transformator. Nah, peserta didik ini dapat menerapkan konsep dasar transformator dan juga dapat menerapkan atau mengaplikasikan apa yang mereka telah pelajari tentang transformator dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, untuk aspek keterampilan itu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat melatih keterampilan mereka tentang kerjasama tim ataupun ini gotong royong. Dan kemudian sebentar melalui presentasi, peserta didik dapat mengasah kemampuan mereka tentang cara mereka berkomunikasi. Oke, baik aja. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran sebentar, kira-kira bagaimana rancangannya Pak Adi dalam pembelajaran sebentar? Oke, terkait dengan perancangan sebentar, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning berbasis masalah. Kemudian strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan peserta didik. Sementara itu di sisi lain juga saya mencoba untuk mengintegrasikan tentang kompetensi sosial emosional. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi ini saya mencoba menerapkan tentang berdefinisi konten, proses maupun produk. Oh, jadi sebentar dalam pembelajaran ini Pak Haji akan menerapkan pembelajaran PBL ya. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi akan ada diferensiasi konten, kemudian proses dan produk ya. Kemudian juga diintegrasikan dengan kompetensi sosial yang benar. Baik, terkait dengan metode ya, metode apa kira-kira mungkin diterapkan untuk mencapai itu? Ya, untuk metode pembelajaran yang ingin saya terapkan yaitu tentang diskusi, kemudian penugasan, kemudian saya akan mencoba untuk peserta didik mampu bertanya jawab, kemudian mampu mempresentasikan itu untuk metode pembelajaran yang saya ingin terapkan. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya rencana pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan nih? Ya, untuk rencana pembelajaran yang akan saya lakukan sebentar di jam ke-5 dan 6 setelah ini. Di kelas 12.3. Oke, sebentar kita di jam 5 ke 6 di 12.3 ya. Oke, terima kasih. Nanti izinkan saya untuk saya mengamati proses pelajaran di kelas. Siap. Ya, oke. Jadi nanti
Nanti kita akan bertemu sebentar di kelas 12.3 di jam 5.6. Nah, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak Adi terkait dengan diskusi kita ini pada praobservasi ini, kira-kira apa yang Pak Adi bisa dapatkan? Oke, baik, terima kasih. Melalui kegiatan praobservasi ini saya mendapatkan bahwa artinya bahwa melalui kegiatan praobservasi ini saya lebih percaya diri tentang apa yang saya rancangkan, apa yang saya rencanakan tentang pembelajaran di kelas. Saya merasa lebih siap, lebih percaya diri untuk saya tampil di depan kelas, di depan seluruh peserta didik. Oke, baik Pak Jos. Semangat ya Pak Jos. Ntar kita akan bertemu. Sekali lagi saya nanti bersama-sama dengan Pak Ajos untuk bisa berada di kelasnya Pak Ajos untuk mengamati proses pelajaran nanti. Oke, terima kasih Pak Ajos. Baik ya, demikian percakapan praobservasi yang saya lakukan saat ini. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Ajos. Terima kasih. Saya coba cek kehadiran dulu ya. Saya absen dulu ya. Oke, Apriani. Ada Pak. Agnes. Oke. Ana, Angel, oke. Indra, Vanessa, Benny, Fidas. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya? Yang tidak ada ya? Oke. Oke, bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, aman? Ada yang mengantuk? Suasananya sejuk ya? Hari ini? Ya, dari paginya sejuk, ya kan? Dari pagi kalau sekarang sudah agak naik sedikit dia punya matahari, tapi tidak apa-apa kan? Oke, hari ini semangat? Oke, semangat ya? Oke, sudah minum kopi? Sudah pagi sudah loh? Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang induksi elektromagnetik. Oke, nah induksi elektromagnetik itu ada 4 subbab secara umum. Nah, untuk hari ini kita hanya belajar 1 sub saja, yaitu tentang transformator. Oke, transformator. Oke, sebelumnya saya tanya dulu materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang gaya. Gaya apa sebelum? Gaya Lorentz. Oke, di mana gaya Lorentz itu menunjukkan arahnya pakai gaya kanan. Oke, seperti ini. Ibu jari menunjukkan arah apa? Arus. Terus kemudian 4 jarinya arah apa? Medan magnet atau B. Kemudian telapak tangannya gaya Lorentz. Oke, kita coba satu kali. Misalnya di sini ada, saya bilang arusnya ke kanan. Ini kita flashback materi sebelumnya ya. Kemudian arah medan magnet, misalnya ini ke bawah. Arah I ke kanan, arah B ke bawah. Sekarang I-nya ke mana? Kanan ya. Medan magnetnya ke mana? Ke bawah. Berarti F-nya ke dalamnya masuk atau keluar? Oke, ini materi kita yang sebelumnya tentang gaya Lorentz. Sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu materi induksi elektromagnetik, yaitu tentang transformator. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini hanya ada 3, yaitu menentukan besar tegangan, jumlah lintang, arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Kemudian dapat menghitung besar efisiensi alat transformator. Yang ketiga, dapat menentukan besarnya daya yang hilang pada transformator. Oke, sebelumnya kalian pernah dengar kata transformator? Trafo pernah? Trafo pernah ya? Kira-kira ada tahu tidak trafo itu gunanya untuk apa? Oke, kita lihat. Oke, transformator. Saya kasih simbol dulu. Tahu di gambar apa? Apa? Apa yang namanya? Stop. Stop. Stop.
kulkas, TV, laptop, apalagi. Kan 19 volt, bayangkan 220 volt dengan 19 volt, kelebihan banyak. Nah, bagaimana caranya supaya laptop aman-aman saja? Maka dibutuhkan suatu alat yang namanya transformator atau trafo. Untuk apa? Supaya 220 volt ini diturunkan menjadi 19 volt. Nah, pertanyaannya, apakah si transformator ini hanya dibutuhkan untuk menurunkan tegangan atau tidak? Nah, transformator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah, baik menaikkan tegangan maupun menurunkan tegangan. Contohnya kalau kita mau gambarkan ini, transformator seperti ini, trafo. Tapi kalau dalam kehidupan nyatanya seperti ini. Pernah lihat ini? Di mana? Ada yang kotak besar-besar kan? Nah, ini yang disebut dengan transformator. Di mana transformator itu alat yang digunakan untuk menaikkan tegangan maupun menurunkan tegangan. Nah, kalau ini alat transformator, ini di tiang listrik. Nah, sebelum tegangan dihubungkan di setiap rumah, maka tegangan dari PLN itu di angkanya sangat besar tegangannya. Kemudian kalau di setiap rumah tangga itu hanya membutuhkan 200 sampai dengan 940 volt setiap rumah tangga. Kemudian PLN kemudian sampai ke rumah-rumah dibutuhkan lagi transformator tetap untuk menurunkan tegangan. Itu yang disebut dengan transformator. Nah, transformator itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama apa? Kumparan primer. Kedua, yang ini inti besi. Oke, inti lunak besi. Artinya transformator dibagi menjadi 3 bagian. Inti lunak besi. Kemudian yang paling penting adalah kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, kumparan primer itu dihubungkan dari sumber listrik. Jadi sumber tegangan di PLN. Jadi kumparan primer ini dihubungkan dengan sumber tegangan, yaitu PLN. Nah, kemudian kalau kumparan sekunder ini nanti akan dihubungkan dengan berbagai perangkat listrik seperti kulkas, mesin cuci, televisi, dan lain sebagainya. Nah, ini kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, kemudian jenis-jenis transformator. Transformator itu dibagi dari 2 jenis, yaitu transformator step up dengan step down. Nah, step up itu untuk menaikkan tegangan. Tadi yang saya bilang, transformator itu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, jenisnya ada 2, transformator step up dengan transformator step down. Step up digunakan untuk menaikkan tegangan, up berarti naik. Kemudian step down, down berarti menurunkan tegangan. Ya. Kemudian dengan ciri-cirinya ada 3. Transformator itu ada P tegangan, N itu jumlah limitan, dan I itu arus. 3 P, N, dan I. Nah, yang pertama tegangan. Nah, step up tadi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Menaikkan. Berarti pada kumparan primer dengan kumparan sekunder tadi kan kita hubungkan ke arus listrik. Ke alat listrik. Gitu ya. Berarti tegangannya harus lebih besar daripada yang di primer. Berarti PP tegangan dari primer harus lebih kecil dibandingkan dengan tegangan di sekunder. Maka dari primer kita naikkan ke sekunder, jadi PP lebih kecil dari PS. Nah, kemudian yang berikut tentang N, jumlah limitan. Artinya di setiap kumparan primer maupun sekunder itu dijadikan limitan sebagai untuk mengaliri arus listrik. Nah, karena kita mau menaikkan jumlah tegangan, maka jumlah limitan yang di sekunder harus lebih banyak dibandingkan dengan yang di primer. Sehingga NP jumlah limitan yang di sekunder harus lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan jumlah limitan yang di sekunder. Itu jumlah limitan. Kemudian untuk I atau arus itu berbanding terbalik antara P dengan N. Nah, kalau di arus IP harus lebih besar daripada IS. Artinya arus yang mengalir pada rangkaian primer harus lebih besar dibandingkan arus yang mengalir pada rangkaian kumparan sekunder. Nah, itu P, N dengan I. Artinya P dengan N itu sebanding. Kalau PP nya lebih kecil daripada PN,
harus lebih besar daripada PS. Kenapa? Karena kita mau menurunkan tegangan. Begitupun NP, jumlah litan yang di primer harus lebih besar dibandingkan jumlah litan yang di sekunder. Nah, IP itu kebalikan dari P dengan N, yaitu IP harus lebih kecil daripada S, terbalik dengan yang step up. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat prinsip kerja transformator seperti ini tadi. Ini primer, yang ini sekunder. Primer dihubungkan dengan sumber tegangan yaitu yang di PLN. Kemudian yang kedua itu sekunder dihubungkan dengan alat listrik. Contoh alat listrik yang saya pakai di gambar ada lampu, contoh kecil. Oke. Kemudian arus mengalir melalui kumparan primer, kemudian keluar di kumparan sekunder. Nah, karena rumus yang kita pakai itu adalah besarnya tegangan pada sekunder berbanding dengan P primer, maka akan sama dengan perbandingan antara NS per NP. Jadi rumus yang pertama yang kita pakai sebentar, PS per PP sama dengan NS per NP. Pak, kalau ketemu balik boleh tidak? Boleh. PP per PS boleh dibalik dengan catatan sebelah kanan pun harus NP per NS. Kalau kalian lihat di buku paketnya kalian, ini PP per PS. Boleh saja dengan catatan sebelah kanan harus NP per NS. Ini rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua, ada transformator ideal. Artinya bahwa transformator ideal itu adalah berkaitan dengan daya yang kalian gunakan. Artinya ketika mengubah sebuah tegangan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, dia menghasilkan yang membutuhkan yang namanya daya. Nah, kalau transformator ideal semua daya itu dipakai. Sehingga muncul rumus yang kedua yaitu perbandingan PP per PS, itu nilainya akan sama dengan NP per NS akan sama dengan IS per IP. Terbukti bahwa IS arus itu berbanding terbalik dengan P dan N. Ini PP, NP, sampai di sini IS. Artinya berbanding terbalik. Nah, berkaitan dengan transformator ideal, faktanya adalah dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang namanya sebuah alat listrik itu ideal. Artinya semua dipakai 100%. Contoh kalau kalian cas HP, misalnya sudah 100%. Kemudian kalian cabut alat casnya, kemudian kalian main game, nonton atau lain sebagainya. Lama kelamaan itu yang 100% apakah tetap 100%? Tidak. Pasti dia akan berkurang. Untuk apa? Kenapa dia bisa berkurang? Berarti untuk kalian pakai main game dan lain sebagainya. Tapi lama kelamaan kalau kalian pegang belakang HP-nya kalian panas atau tetap jadi panas. Artinya bahwa semua alat listrik itu tidak daya dan semua dipakai untuk kalian main game dan lain sebagainya. Tetapi dirubah ke bentuk yang lain itu panas. Artinya baterai yang 100% tadi, misalnya sisa 80%, berarti 20% kan yang kalian pakai kan? Tidak semua 20% itu kalian pakai untuk main game dan lain sebagainya, tapi dipakai untuk berubah ke bentuk yang lain. Yaitu sebuah alat tidak ada yang namanya ideal. Oleh karena itu ada yang namanya efisiensi. Ya, jadi efisiensi artinya ada sekian persen itu yang dibuang, tidak dipakai untuk kalau kita ngomong transformator, tidak semua daya itu dipakai untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, tapi ada yang hilang atau ada yang dibuang atau dirubah ke bentuk yang lain. Makanya kalau kalian pakai alat listrik, misalnya kipas angin, pencok dikasih nyala tiap saat pasti dia akan ada panas. Artinya daya itu hilang ke bentuk yang lain. Atau disebut dengan ini efisiensi. Tapi bahasa fisikanya disebut dengan eta. Bukan theta, theta lain lagi. Eta itu sama dengan PS per PP itu kali 100%. Dengan ingat bahwa P itu sama dengan P kali ini P sama dengan P kali, di mana P itu daya, ya. Kemudian ini tegangan, jumlah litan, dan ini jumlah arus. Berarti kalau PS berarti tegangan pada
daya pada lilitan sekunder. Kemudian kalau PP berarti daya pada lilitan primer. Kali dengan seperti ini efisiensi. Oke. Kemudian ini rumus kedua dan rumus ketiga diturunkan saja dari mana? Dari ini. Oke. Oke. Sebelumnya saya tampilkan satu video ya. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian saya mau kalian nonton dari beberapa sumber yang lain. Saya tampilkan video satu. Kurang lebih 7 menit. Maaf ya. Selanjutnya. Dan tegangan listrik yang diperlukan oleh suatu alat listrik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Oke, kita akan ngomong tentang transformator. Oke. Videonya kurang lebih 5-8 menit. Ya. transformator. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang tegangan listrik yang diperlukan oleh suatu alat listrik tidak sesuai dengan tegangan yang tersedia. Misalnya, sebuah pesawat televisi memerlukan tegangan 110 volt, padahal tegangan listrik PLN di rumah kita sebesar 220 volt. Maka, tegangan listrik PLN 220 volt harus diturunkan menjadi 110 volt. Alat yang dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik ini adalah transformator atau sering disingkat trafo. Jadi, transformator merupakan alat untuk mengubah nilai tegangan baik untuk menaikkan atau menurunkan tegangan pada arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Model transformator ada dua macam, yaitu pertama, transformator tipe core, kumparan dililitkan pada kaki inti besi berbeda. Kedua, transformator tipe phase, kumparan dililitkan pada kaki inti besi yang sama. Transformator terdiri atas 3 bagian, yaitu inti besi lunak atau inti magnetik, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan atau jala-jala PLN, sedangkan kumparan sekunder dihubungkan dengan peralatan listrik seperti televisi, kulkas, atau mesin cuci. Inti besi trafo dibuat dari pelat yang berlapis-lapis untuk mengurangi daya yang hilang. Berdasarkan fungsinya, transformator dibedakan menjadi dua macam, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up digunakan untuk menaikkan tegangan. Ciri-cirinya, tegangan primer PP lebih kecil daripada tegangan sekunder PS, jumlah lilitan primer MP lebih kecil daripada jumlah lilitan sekunder NS, kuat arus primer IP lebih besar daripada kuat arus sekunder IS. Sedangkan transformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan. Ciri-cirinya, tegangan primer saat yang dikurung sinyal lebar, PP hilang sehingga daya yang masuk atau daya dan MP kumparan primer. Pada transformator ideal tidak ada daya yang hilang sehingga daya yang masuk atau daya primer PP sama dengan daya yang keluar atau daya sekunder PS. PP dikali IP sama dengan PS dikali IS. PP dibagi VS sama dengan IS dibagi IP. Jadi, transformator ideal dengan efisiensi 100% memiliki persamaan PP dibagi VS sama dengan NP dibagi NS sama dengan IS dibagi IP. Dengan PP tegangan primer, VS tegangan sekunder, keduanya dalam satuan volt, NP kumparan primer, NS kumparan sekunder, IP kuat arus primer, dan IS kuat arus sekunder, keduanya dalam satuan ampere dengan PP dikali 100%. Karena PS sama
sama dengan PS dibagi dengan PP dikali IP dikali 100%, maka perbandingan arus pada trafo dapat dinyatakan dengan persamaan IS per IP sama dengan ETA dikali PP per PS sama dengan ETA dikali. Oke. Oke, selanjutnya kita latihan soal. Oke, latihan soal hanya 2 nomor saja. Oke, jadi kita latihan soal 2 nomor. Kemudian selanjutnya saya minta kalian bentuk dalam kelompok. Ya, kalian bentuk dalam kelompok. Ya kurang lebih 5 sampai 6 orang lah. Kita sesuaikan saja di sini sebentar. Tapi sebelumnya kita latihan soal dulu 2 nomor. Oke, kita lihat. Untuk soal yang pertama. Oke. Perhatikan data pengukuran beberapa besaran pada transformator ideal berikut. Dia bilang transformator ideal. Yang pertama ada NP 300 liter, NS 600 liter, PP itu dia bilang P. Kemudian PS 220 volt, IP itu disebutkan dengan I. Kemudian IS itu dia bilang 2 ampere. Berdasarkan data pada tabel tersebut, nilai P dan I berturut-turut adalah berapa? Berarti kita ditanya, karena dia bilang tanya P kalau PP, kemudian I itu adalah P. Berarti kita tulis dulu yang pertama. Dari gambar atau dari tabel apa yang kita tulis pertama? NP berapa? 300. Liter. Berapa liter? Kemudian PP itu yang P ya? PS 220 liter. volt. Kemudian IP arus. Oke, terus kemudian IS 2 ampere. Ditanya P dan Oke. Kemudian kita lihat dulu yang pertama, PP. Kita bisa pakai rumus pertama? Bisa? PS ada tidak? Tidak. PP? Kita bentar ya, sini. NS dan NP? Berarti rumus pertama bisa dipakai? Bisa. Berarti PP per PS, duluan. Oke. PS per PP sama dengan Oke, PS berapa? 220. PP? Oke. Terus per 300. Ada bisa dipotong? Nol yang mana? Ini atau yang ini? 6 dan 3 bisa saya potong? Bisa? Berarti sekarang kita buat bagaimana? Ini kali dengan? Berarti 2 sama dengan? Ini kan sisa 1 toh? Berarti B sama dengan? Bagi? Berapa? 1. P. Kan ini kan tegangan kan? Berarti volt. Oke. P-nya sudah ketemu. Apalagi kita I. Berarti yang ini. Bisa kita pakai hubungan antara P dengan I, bisa juga antara N dengan I. Mau pakai yang mana? N dengan I. Oke. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Berarti N sama dengan I. P. NP-nya berapa? 300 per 600 sama dengan 2 per I. Ini yang bisa dipotong kan? Terus kemudian ini 2 yang atas? Oke. Berarti ini P kali dengan 1. Berarti sisa I sama dengan 2 kali 2 sama dengan I itu kan harus kan? Berarti yang mana yang pernah? J.
sebuah lampu 50 watt dapat menyala dengan normal jika dihubungkan pada sebuah transformator step naik atau turun yang dapat mengubah tegangan 25 volt menjadi 220 volt. Ini naik apa turun? Naik. Berarti pas memang step up. Oke. Jika efisiensi transformator 80%, maka kuat arus pada kumparan primer adalah berapa? Berarti kita perlu diketahui. Sebuah lampu 50 watt itu berarti daya atau P. Sekarang lampu itu dihubungkan dengan primer atau sekunder tadi? Sekunder. Sekunder itu berarti PS. Berapa? 50 watt. Dapat menyala normal jika dihubungkan pada step up dengan mengubah tegangan dari 25 volt. Berarti ini P apa? Primer atau sekunder? Primer. Menjadi 220. PS. Berapa? Jika efisiensi trafo berarti yang ditanya Oke. Ini kan di sini ada keterangan eta, berarti ini transformatornya tidak ideal. Artinya ada daya yang berubah. Berarti kita bisa pakai rumus yang ketiga. Yaitu yang pertama, eta sama dengan kali etanya berapa? 80%. Ini ada? Ada. Bar? Oke, kita cari dulu PP. Kali dengan? 100. Oke, ada bisa dipotong juga? Yang sebanding? 100 dengan? Yang ini. Oke, berarti yang ini kalikan dengan yang mana? PP. Berarti ini kali ini kan? Berarti 8 PP sama dengan 50 kali dengan 10. Berapa? 500. Sudah, versinya habis dengan yang sebelah. Kemudian berarti PP sama dengan 500 bagi 8 berapa? Tepat 8. Per 8 Resno 500 per 8 berapa? 6. Ini benarkah? 62,5 watt. Oke, mantap. Terus kemudian dia tanya IP, berarti kita pakai rumus ini. P sama dengan P kali I. Berarti kalau dia tanya, kayaknya kan primer kan? Iya. Berarti kalau PP sama dengan PP kali I. PP-nya sudah ada. PP-nya berapa? PP 62,5. PP. Berarti IP-nya berapa? Berarti P sama dengan 62,5 bagi 625 bagi 25 berapa? Oke, 25 kali 25 itu 625. Kalau 62,5 bagi dengan 25 berarti 2,5 ampere. Oke, bagaimana, ada pertanyaan? Pas? Oke. Sebelumnya saya minta kalian bentuk dalam kelompok. Di sini saya ada LKPD. Nah, di LKPD itu ada yang namanya materi. Oke, di sini ada penjelasan materi tentang transformator. Oke, di sini. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan, kemudian saya tampilkan juga video. Di sisi lain juga kalian punya yang namanya buku paket. Benar? Ada buku paket, kemudian bisa kalian sebagai sumber informasi, bisa juga di LKPD sini sudah tertera tentang uraian materi.
tentang transformator. Nah, di lembaran paling belakang ada tugas diskusi secara kelompok. Jadi saya harap kalian kerja dengan kelompok secara bersama-sama. Nah, setelah selesai, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Oke? Berarti saya langsung buat kelompok. Yang ini satu kelompok, yang ini 6 orang satu kelompok, yang ini ke depan satu kelompok. Nanti sisanya yang ini satu kelompok. Yang ini 3 orang dengan 3 orang. Oke, sudah? Oke, buat sekarang. Kurang lebih 15 menit bisa? Bisa ya? Video yang tadi saya kirim di grup ya bisa? Dari soal, ini kan nomor 1. Kalian ingin mengubah sebuah tegangan AC 220 volt menjadi 110 volt. Ini step up atau step down? Down. Berarti yang mana yang primer? Yang 220 atau yang 110? Berarti VP sama dengan 220 volt. Apalagi? Berapa? Volt. Kemudian dengan sebuah transformator, tegangan yang tadi 220 dihubungkan dengan kumparan primer yang mempunyai kumparan primer, berarti NP primer berapa? 1000 ditekan. Hitunglah banyaknya kumparan sekunder, berarti dia tanya N. Berarti kita pakai rumus yang mana? PP per S dengan N P per, karena itu pakai P duluan di atas. Berarti PP nya berapa? Kita coba lanjut. Berarti 200 lagi sama dengan NP nya berapa? 1000 bagi. Oke, potong memang yang bisa dipotong. Ini 22 dan 12 bisa dipotong. Bisa ya? Oke. Potong berarti berapa? Atas berapa?
Kemudian sama dengan ibu dapat mana kali 1 ya? Netsnya berapa? 50.000 bagi berarti berapa? 1000 bagi 2 500. N berarti lilitan atau pot atau lilitan. Oke, sudah? Sama Pak? Nah, tinggal lanjut nomor 2. Lilitan, Pak. Sudah?
sampai 25 Pak. Terus dari N berarti NP plus N NP nya berapa? Kita ditanya NS sama dengan Oke sudah, nomor yang tadi itu sudah toh? Yang satu nomor. Sudah, oke, jadi, oke, waktu selesai ya? Oke, selanjutnya kita akan presentasikan. Oke, masing-masing kelompok satu nomor. Oke, masing-masing kelompok satu nomor mempresentasikan di depan. Nah, caranya bagaimana? Terserah kalian. Ya, jadi kalian mau maju di depan, kemudian tulis jawabannya. Oke, tulis jawabannya, kemudian oke, saya mau jelaskan ini dapat dari ini ke sini begini. Boleh, atau hanya mau tuliskan saja juga boleh. Artinya bisa presentasikan secara tertulis, bisa juga secara lisan, bisa juga secara tertulis sekalian lisan satu kali. Bisa. Jadi kalian mau pilih yang mana terserah. Oke? Kira-kira kelompok mana yang duluan? Halo, kelompok mana duluan? Siapa maju duluan? Jason. Oke. Paling depan IP-nya berapa? IP 2. Oke, maju silakan. Mau hanya tulis saja atau jelaskan? Dua-dua? Dua-dua lah. Boleh? Oke, satu orang silakan tulis, satu orang jelaskan. Nomor yang mana satu? Oke, moderator silakan. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan kepada Jensi untuk memaparkan materi. Oke, sambil kita menunggu mereka tulis jawaban, diperhatikan
kami. Jika ada kata-kata yang bisa tersinggung, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kelompok dua di belakang. Silakan. Tim berapa itu kita lihat? Oke, aplaus dulu. Oke, dan sudah semua. Oke. Oke, nah semua kelompok sudah selesai dipresentasikan. Oke, terakhir kita simpulkan semua pembelajarannya kita hari ini. Oke, sekarang kita simpulkan ya. Kesimpulan. Oke, kesimpulan pertama dari pembelajaran yang kalian sudah laksanakan hari ini. Pertama yang kalian dapat apa? Halo. Pertama
misalnya 100 volt. 100 volt kemudian saya membutuhkan 200 volt. Berarti apa yang saya pakai? Apa tetap? Dari 100 volt saya mau ubah ke 200 volt. Oke, berarti kalau step up itu tadi ciri-cirinya tegangan pada primer harus lebih kecil atau lebih besar? Terus lilitannya NP lebih kalau I-nya kalau step down kembalikan berarti sekarang satu rumus tadi kalau PP per PS sama dengan oke. Kalau seandainya plafonnya ideal berarti oke. Jadi ini kita baca tentang ini. Alat yang digunakan untuk mengubah tegangan yaitu transformator. Transformator ada dua jenis, step up, step down. Ya, step up untuk menaikkan tegangan dengan ciri-cirinya seperti ini. Sudah, step down untuk yaitu kebalikan dari step up. Dengan perhitungannya ada dua, satu PP per PS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Dengan efisiensinya adalah eta, ini bukan N, eta sama dengan PS per PP kali dengan 100%. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jadi pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan Pak? Menyenangkan? Ya, menyenangkan. Yang dalam kelompok bagaimana? Aman. Benar yang masih ke kiri, masih ke kanan toh? Tidak. Aman ya? Aman. Oke, jadi pembelajaran kita tentang trafo atau transformator hari ini sampai di sini. Kemudian saya minta pertemuan berikut kita akan belajar tentang rangkaian arus bolak-balik. Jadi mohon diperhatikan baik-baik di buku paket kalian, bisa dicari di sumber manapun di internet banyak, YouTube apalagi. Itu bisa lihat gambar, bisa lihat video, bisa dengar penjelasannya kalau di YouTube. Jadi pertemuan berikut kita belajar tentang rangkaian arus bolak-balik. Ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini dan selamat. Baik, ya, selamat siang. Nah, kembali bersama saya Martin Umbulado, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Sumber Timur, bertugas di SMA Negeri 1 Har. Sekarang bersama dengan saya Pak Adi Joshua, rekan guru saya di SMA Negeri 1 Har, mengajar mata pelajaran fisika, dan bersama Ibu Uwe Bunga selaku pengajar praktek saya pada pendidikan guru penggerak. Nah, saat ini kita kembali bertemu Pak Adi dalam rangka kita melakukan pasca observasi terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Adi sudah lakukan pada hari Jumat yang lalu Pak Adi. Dan mohon maaf hari ini baru kita lakukan pasca observasi. Jadi bagaimana Pak Adi? Sudah, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik. Ya, Ibu Gue Sehat sekali. Ya, Saya yakin Pak juga sehat ya. Ya, terima Pak kasih. juga sehat ya. Ibu Gue sudah bersama-sama dengan saya mendampingi saya pada kegiatan pasca observasi saat ini. Jadi baik Pak Adi, terkait dengan pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin, hari ini kita melakukan pasca observasi. Tujuannya untuk kita sama-sama mengevaluasi terkait dengan pembelajaran yang sudah berlangsung. Kita lihat akan peluang, tantangan, dan hal yang kita bisa perbaiki dalam pembelajaran berikut nanti. Itu menjadi tujuan daripada pasca observasi. Untuk itu terkait dengan pembelajaran berjalan kemarin, kira-kira bagaimana perasaannya Pak Adus selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung ya? Oke, baik, terima kasih. Selama proses observasi berlangsung, mungkin awalnya sedikit tegang karena tidak biasanya diawasi atau dilihat oleh guru lain, karena biasanya kalau di dalam kelas ya cuma saya dengan anak-anak, jadi tidak terlalu ada rasa tanggung. Jadi ketika ada orang yang mengawasi
motivasi, kemudian ada rasa tegangnya, tapi itu hanya di awal-awal saja, tapi selanjutnya ke belakang kita lagi. Aman ya. Aman. Baik, baik. Nah, mungkin Pak Ajis bisa ceritakan kembali sedikit tentang area perkembangan yang hendak dicapai dalam proses praobservasi kemarin, kemudian bagaimana dalam proses pembelajaran kemarin terkait dengan area perkembangannya. Apakah kira-kira di area perkembangan terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran itu sudah tercapai atau bagaimana? Ya. Menurut Pak Ajis, ya. Oke, saya mencoba menceritakan kembali area pengembangan yang ingin saya kembangkan, yaitu ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, untuk aspek pengetahuan ini saya mengharapkan bahwa siswa dapat menerapkan konsep dasar elektromagnetik pada alat transformator. Nah, alat transformator ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sementara untuk aspek keterampilan, jadi ketika melalui kegiatan diskusi kelompok, jadi diharapkan peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka antar teman. Nah, kemudian melalui kegiatan presentasi, saya diharapkan bahwa peserta didik dapat meningkatkan kemampuan public speakingnya mereka di depan kelas, karena mereka presentasinya berbicara, jadi kemampuan berbicara dan public speakingnya harapkan keterampilan itu meningkat. Oke, baik, terima kasih. Ya, itu para area perkembangan yang hendak dicapai. Terus kira-kira setelah melewati proses itu, kira-kira apakah itu sudah tercapai? Ya, berdasarkan secara umum dengan memanfaatkan model pembelajaran problem based learning, kemudian strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, secara umum sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan karena disebabkan beberapa kendala yang ditemukan di dalam kelas. Ya, sudah tercapai dengan baik, namun ada beberapa kendala ya. Nah, kira-kira kendala-kendala apa saja yang ditemui selama proses pembelajaran? Ya, beberapa kendala. Salah satunya yang menjadi poin paling penting kendalanya itu yaitu masih ada beberapa peserta didik yang dalam diskusi kelompok itu kurang aktif atau kurang nyaman dalam kelompoknya sendiri. Jadi ini yang menghambat proses pembelajaran, terkadang agak terlambat dalam diskusi kelompok. Iya. Berarti ada peserta didik dalam diskusi kelompok itu yang kurang aktif juga. Menurut Pak Adi, kira-kira penyebabnya apa? Kalau berkaitan dengan penyebab siswa atau peserta didik kurang aktif dalam kelompok mereka masing-masing, karena saya membagi mereka dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dari masing-masing peserta didik, di mana ada kemampuan yang paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Jadi kelompok yang siswa yang paham utuh saya kelompokkan sendiri, yang tidak paham sama sekali dikelompokkan sendiri. Jadi hal-hal yang seperti ini yang mungkin menyebabkan peserta didik kurang aktif dalam kelompok karena merasa tidak nyaman, kemudian gaya belajarnya mereka yang tidak sama. Ya, itu mungkin salah satu penyebab dari ini kurangnya peserta didik aktif dalam kelompok. Ya, kira-kira dari peserta didik yang kurang aktif tadi, apakah berada di kelompok yang paham utuh, paham sebagian, atau yang tidak paham? Nah, sekarang ini di kelompok mana siswa itu yang pada akhirnya menurut Pak Adi sama itu yang kurang aktif? Untuk yang kurang aktif berada di kelompok yang tidak paham dengan paham sebagian. Tapi kalau untuk paham utuh masih aman. Aman. Iya. Ya, baik. Nah, ke depan kira-kira untuk menghadapi atau mengatasi persoalan siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok ini, kira-kira apa yang Pak Adi rencanakan untuk bisa mengatasi? Untuk solusi dari penyebab tantangan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin saya akan mencoba peserta didik itu dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan minat atau gaya belajarnya mereka. Mungkin peserta didik yang gaya belajarnya visual dipisahkan sendiri, audio saja dipisahkan sendiri, mungkin ada visual audio saya pisahkan sendiri. Kemudian juga ada beberapa peserta didik mungkin yang maunya sumber belajarnya dari buku paket saja, atau dari internet, atau dari YouTube, nanti dipisahkan sendiri supaya ketika mereka disatukan dalam sebuah kelompok, mereka rasa nyaman ketika mereka mau berdiskusi. Oh, kita pakai video yang ini saja, kita lihat gitu. Ya, mungkin itu yang saya akan coba terapkan, tidak lagi kayak yang paham utuh sebagian dikelompokkan sendiri-sendiri, tapi digabung sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Jadi solusinya atau rencana tindak lanjut untuk menghadapi atau
mengatasi siswa yang kurang aktif ini, merubah kelompoknya kan dari tadi kelompok yang itu tadi berdasarkan kemampuan ke berdasarkan gaya belajar. Oke, semoga ini perubahan yang akan lakukan ini ya bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam kelompok. Oke, berikut terkait dengan pembelajaran sudah berlangsung juga ini, kira-kira tantangan apa yang Pak Ajus bisa temukan lagi dalam pembelajaran? Adakah tantangan lagi? Kalau untuk berkaitan dengan tantangan yang lain, mungkin dalam proses presentasi, karena ada beberapa anak-anak yang memang entah tidak suka ini berbicara atau malu atau takut. Jadi ketika kita minta presentasi di depan, kadang yang sebenarnya bagus gitu secara tertulis, tapi ketika mereka diminta untuk menyampaikan apa yang mereka pahami di depan, terkadang malu gitu. Jadi terkadang sampai di depan saja, terkadang kalau kita kasih spidol untuk menuliskan apa yang mereka tahu di depan, kadang juga tangan juga gemetar gitu. Yaitu yang menjadi tantangan untuk meningkatkan tadi yang saya bilang ini public speaking agak susah gitu. Terus kira-kira ini masih berlanjut, kira-kira ke depannya mau bagaimana terhadap anak ini? Apakah mungkin ada rencana lain untuk mengatasi ini? Kalau untuk rencana lain mungkin saya akan coba anaknya saya tidak suruh majukan ke depan, tapi saya mungkin dengan dia ketika dia mengerjakan soal, karena kebetulan saya fisika hitungan, kemudian saya sendiri yang menanyakan kira-kira ini jawabannya dari mana, jadi dia hanya menyampaikan ke saya saja dulu. Terus kemudian dicoba lagi nanti mungkin dia kasih tahu ke teman duduknya atau tidak, lebih teman di bangku bagian depan atau bagian belakangnya dia mungkin seperti itu. Tidak saya langsung majukan ke depan di depan, nanti takutnya gugup mentalnya down gitu. Jadi ini mungkin yang saya akan coba lakukan. Oke, baik Pak Andi, terkait dengan rencana tadi, pertama tadi dengan hasil peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran, kita ada rencana untuk merubah kelompoknya sesuai dengan gaya belajar. Kemudian untuk mengatasi siswa juga tadi yang ya istilahnya malu-malu di depan. Kira-kira kapan Pak Andi mau rencana lakukan ini? Oke, ini karena kebetulan ini di akhir semester, jadi mungkin saya akan mencobanya di semester berikut, di semester 2 untuk beberapa kendala yang saya temukan tadi, yang saya sebutkan tadi. Ini untuk saya terapkan di semester genap, semester 2 ya, karena ini sudah akhir semester, sudah persiapan untuk ini asesmen sebagai akhir. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Semoga nanti memasuki semester genap nanti beberapa kendala yang Pak Adi temukan dalam proses pembelajaran ini bisa dirubah gitu, dan siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat. Terima kasih Pak Adi. Oke, baik ya, waktu selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan pada Ibu setelah kita ada praktek tadi, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih Pak Faten, Pak Aziz ya. Apa yang sudah dilakukan ini sudah bagus sekali, sudah mengelompokkan anak-anak, sudah mengetahui kebutuhan belajar anak-anak, sudah bagus sekali, dan saya berharap sekali di pertemuan selanjutnya terus berbenah diri, terus memperbaiki, mengevaluasi proses yang sudah dilakukan, dan melakukan lagi banyak kegiatan-kegiatan yang variatif di dalam kelas sehingga anak-anak benar-benar menikmati proses belajar itu. Dan jangan lupa Pak Martin dan teman-teman bersedia untuk membantu dalam komunitas belajar. Jadi silakan manfaatkan komunitas belajar, dan sebaik-baiknya semua kendala silakan didiskusikan, dan saya yakin Bapak pimpinan di sini akan selalu mendukung apapun proses positif yang dibuat oleh teman-teman. Terima kasih sekali untuk proses hari ini. Oke, terima kasih Ibu untuk beberapa catatan dan masukannya untuk saya dan untuk kami di sekolah sini. Jadi ke depan memang kami sama-sama berharap terkait dengan itu tadi komunitas belajar untuk kita bisa hidupkan kembali, karena ini sangat membantu kita dalam mencapai hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran. Sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih untuk bersama. Jadi demikian untuk pasca observasi pada saat ini, atas perhatiannya sekali lagi